What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film yang berjudul menceritakan tentang seorang sekretaris yang sering banget mancing-mancing bosnya, sampai bosnya itu pun hilaf dan terjadilah hal-hal yang disukai warga Tell Story. Tapi nih, gak cuman sekretarisnya aja, sahabat dari putrinya itu juga sama mancing-mancingnya pas tahu kalau orang tuanya itu direktur di perusahaan ternama. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Di sebuah sekolah kelas menengah atas, seorang siswi bernama Beth sedang membela temannya yang dikerjai oleh beberapa cowok di kelasnya. Beth pun dengan berani menegur cowok-cowok pentolan itu, hingga akhirnya temannya yang bernama Anna pun berhenti diganggu. Lantas ketika pelajaran selesai, mereka kembali bertemu di toilet. Di sana mereka berdua pun berkenalan dan mengobrol lebih jauh. Anna pun berterima kasih pada Beth karena telah membelanya di kelas tadi. Dan setelah berbincang-bincang, Anna pun akhirnya semakin mengenal Beth yang merupakan seorang siswi pindahan dari kota lain. Obrolan pun terus bergulir dan mereka pun sampai menceritakan tentang keluarga mereka. Beth pun mulai berani mempertanyakan berapa usia ayahnya sampai ke pekerjaannya cuy. Dan di sana Beth pun akhirnya tahu kalau Anna adalah seorang pengusaha yang sangat tajir cuy. Ayah dari Anna ini bernama Conrado atau kita sebut saja Pak Dodo. Dia pun masuk ke kamar bersama istrinya. Dia berniat untuk mengecek file kerjaan dari kantor melalui laptopnya. Dan betapa kagetnya Conrado ketika dia malah dikirimin foto semongko dari sekretarisnya yang ada di kantor. Pak Dodo pun langsung menutup laptopnya sebelum ketahuan sang istri. Dan akhirnya dia pun ngajakin sang istri untuk melaksanakan perpus ringan duniawi untuk mengurangi rasa curiga sang istri cuy. Keesokan harinya Pak Dodo yang berada di kantor mengadakan pesta kecil untuk mengapresiasi kinerja dari tim pemasaran karena target perusahaan di bulan itu sudah tercapai. Setelah selesai dengan urusan formalnya, ia pun masuk ke ruangan pribadi bersama dengan sekretarisnya yang bernama Karen. Di sana Karen pun dengan bangga menanyakan foto semalam. Di sini Pak Dodo akhirnya malah marahin dia karena ulah dari sekretarisnya itu hampir aja bikin tangga rumahnya hancur. Maksudnya rumah tangganya. Karen pun merasa bersalah dan dia terus meminta maaf sampai menangis. Di saat yang bersamaan diperlihatkan cerita flashback beberapa hari yang lalu ketika Karen bersama Pak Dodo sedang berduaan di kantornya. Malam itu hubungan antara mereka berdua masih sebatas bos dan sekretaris. Namun si Pak Dodo ini berinisiatif untuk memberikan apresiasi karena tadi Karen habis presentasi di depan klien yang akhirnya ngebantu perusahaan itu dapetin kontrak dari kliennya. Ditemani sebotol Coca-Cola, mereka berdua pun menikmati minuman tersebut. Sampai pada akhirnya perbincangan pun perlahan masuk ke ranah pribadi. Malam itu Pak Dodo curhat ke Karen tentang istrinya yang super cemburuan. Tapi Karen menganggap hal itu wajar mengingat paras dari Pak Dodo yang sangat gemesin. Dan ternyata ucapan tersebut menjadi awal hubungan mereka cuy. Dan tentunya nggak pakai banyak cincong, malam itu juga mereka pun melaksanakan perpus ringan duniawi cuy. Kembali ke masa sekarang, di mana hari itu Pak Dodo memilih untuk lembur sembari menyelesaikan pekerjaan tambahannya. Karena ngantuk berat, dia pun akhirnya menuju ke dapur untuk membuat kopi, biar matanya ngencreng sampai kerjaan selesai. Namun yang bikin kaget, begitu dia balik ke ruangannya, ternyata ada Karen sekretarisnya yang juga belum balik. Di sana si Karen pun curhat kalau dia terus kebayang powernya Pak Dodo yang sampai sekarang angetnya masih ke bawah mimpi. Di sini Karen pun juga ngungkapin kalau dia mulai jatuh cinta sama si Pak Dodo. Meskipun dia tahu kalau Pak Dodo udah punya pawang. Dan akhirnya layaknya macan yang dikasih daging, Pak Dodo pun langsung memakan daging segar buatan Karen.
Di sisi lain, istrinya yang bernama Melba punya perasaan buruk. Dia khawatir suaminya ini kenapa-kenapa di kantor, karena jam segini belum balik juga kan. Dia pun nitipin rumahnya ke Mbak Tasing sekaligus buat jagain Ana. Singkatnya beberapa saat kemudian, Pak Dodo pun terkaget-kaget ngeliat istrinya yang tiba-tiba udah di depan matanya. Untungnya dia udah beres berpusreng beberapa menit yang lalu cuy. Dan syukurnya lagi si Karen juga nggak menampakkan diri dan bisa diajak kerjasama. Beberapa hari pun berlalu. Sesuai janji, Ana pun mengajak Beth untuk datang ke pesta yang cukup meriah tersebut. Di pesta yang sangat ramai itu, Beth pun akhirnya bisa bertemu dan berkenalan dengan Pak Dodo. Di sana Beth pun ikut duduk bersama mereka. Dan dengan beraninya dia malah menyentuh selingkingan milik Pak Dodo yang tajir itu. Dan ya, itu adalah kode kalau dia kepingin diboyong ke Oyo. Namun sayang, Beth dengan tatapannya yang penuh makna itu malah ditinggal pergi gitu aja tanpa sepatah kata pun terucap dari Pak Dodo. Namun lagi-lagi, Beth dengan muka tebalnya sama sekali nggak patah semangat. Waktu pun terus berlalu. Malam itu tiba-tiba Pak Dodo mendapat chat dari Beth. Awalnya Dodo nggak ingin meladeninya, namun karena Beth terus mengirimnya pesan, Dodo pun mulai membalasnya. Sampai pada akhirnya malah si Dodo yang jadi penasaran, dan beberapa hari chattingan Beth pun udah ngirimin pap sampai video callan sembari nemenin Pak Dodo senam di kamar mandinya. Pada suatu hari Beth bermimpi buruk tentang masa lalunya yang sangat kelam, dimana ternyata bapaknya sendiri seringkali mempusreng dia cuy. Hingga temannya yang bernama Carla pun datang dan membangunkannya. Carla yang peduli karena Beth udah lama gak memberi kabar, sengaja datang ke kosannya itu. Di sana dia juga gak lupa meminta Beth untuk rutin meminum obat anti cemasnya. Dan dari sini kita pun tahu, karena masa lalunya yang sangat suram itu membuat Beth mengalami sedikit masalah kejiwaan. Lantas pada suatu malam, ketika Conrado masih lembur kerja, dia mendapat pesan kembali dari Beth yang ingin bertemu dengannya. Karena gak ada balasan, Beth lalu mengirim foto dirinya bersama Ana yang sedang berada di rumah mereka. Hal itu pun membuat Conrado menjadi panik dan memutuskan langsung balik ke rumahnya, dikarenakan dia takut hubungan mereka dibocorkan ke istri dan anaknya itu. Lantas sesampainya di rumah, dia pun disambut oleh Beth, istri dan juga anaknya. Saat makan malam bersama, dengan sengaja belalai Pak Dodo digerayangi oleh Beth yang membuatnya semakin gelisah. Dia pun akhirnya minta izin ke Melba untuk balik ke kamar duluan karena beralasan lagi gak enak badan. Lantas ketika tengah malam, Conrado pun terbangun dari tidurnya karena kehausan. Lalu sesudah meminum segelas air, dia nggak sengaja menemukan sebotol obat yang cukup mencurigakan. Lantas saat akan memeriksanya, tiba-tiba Beth muncul dan mengambil botol obatnya. Conrado nggak mengira jika teman anaknya itu bakal menginap di rumahnya. Saat itu juga Conrado pun minta Beth untuk mengakhiri hubungan mereka, paling nggak jangan mendekatlah ke keluarganya lagi. Beth pun dengan santai menjawab bahwa dia nggak pengen pisah dengan Pak Dodo dan mendesak akan ngasih tahu rekaman Pak Dodo yang lagi senam di kamar mandi kepada istri dan anaknya. Dan ya, akhirnya Conrado pun mau gak mau harus mengikuti keinginan dari sahabat anaknya itu. Pada suatu hari, Conrado beralasan kepada istrinya jika dia mendadak akan pergi keluar kota untuk mengurusi sebuah pekerjaan. Namun ternyata dia malah ke Oyo Bintang 5 bersama dengan Beth di sana. Dan tentunya mereka pun langsung melaksanakan perpusrengan duniawi saat itu juga. Dan selama 3 harian itu, Beth pun dibuat lemas sama Pak Dodo. Lantas beberapa hari pun berlalu. Ketika Melba dan Conrado baru selesai beribadah di gereja, ia mendapat pesan dari Beth yang meminta untuk segera menemuinya, dan jika tidak menurutinya, dia akan membocorkan hubungan mereka pada orang lain. Conrado pun langsung bergegas pergi serta beralasan pada istrinya kalau dia ada urusan mendadak dengan kliennya, dan dia berjanji akan menghubungi istrinya jika urusan tersebut telah selesai. Ia lalu mengendarai mobilnya dengan kecepatan penuh dan perasaan yang sangat dakdikduk sekaligus kesel karena Beth memintanya dengan ancaman seperti itu. Lantas begitu sampai di sebuah kamar yang Pak Dodo lihat malah orang lain. Beth lalu muncul belakangan dan mengatakan bahwa dia mengajak sahabatnya yaitu Carla untuk tarung 3 malam ini. Beth juga berjanji kalau ini adalah permintaannya yang terakhir. Setelah ini dia akan meninggalkan Pak Dodo dan gak akan mengganggu
mengganggu kehidupannya lagi. Namun ternyata sebelumnya Beth sudah mempersiapkan minuman yang udah dimodifikasi untuk mereka berdua. Dan begitu mereka udah pada terlelap, Beth pun memulangkan Pak Dodo ke dunia anime dan menaruh pisaunya di tangan Carla, seakan-akan Carla lah yang melakukan itu kepada Pak Dodo. Dan itu semua didasarkan pada kekesalannya sama ayahnya sendiri yang udah sangat begajulan sama dia. Dan setelah itu film pun selesai.